Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallama basyira wa nadira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramat, para asatidah wal ustazat, para orang tua, para jamaah majelis maulid Nabi, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim, yaitu Ibu Hajjah Juju Julaiha. Kita doakan Bu, biar panjang umur, sehat walafiat. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Rahmah, dan juga Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Siti Masitoh. Kita doain juga guru kita, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita, yaitu Al-Mukarramah Ibu Hajjah Halimah Amin. Kita doain juga biar sehat panjang umur. Syukur-syukur bisa kasih umroh gratis Bu ya. Aminin loncer banget itu ya. Keluarga besar Bapak Haji Salim almarhum, anak mantu cucunya kita doakan juga biar sehat panjang umur. Orang tua saya Al-Mukarramah Syarifah, dan juga teman kentut apa teman tidur Bu? Teman tidur, yaitu istri saya Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Uswatun Hasanah. Ibu-ibu calon-calon masuk surga, calon camat. Nah, nggak ada yang amin ini ya, lamanya nggak mau mati Bu ya. Para ibu hadirin dan hadirat sekalian, hari ini meski cuaca panas Bu ya, ngiplik aja ngiplik Bu, tapi panasnya dunia masih kecil dengan panas apa? Akhirat Bu ya. Hari ini gembira, hari ini senang, karena memperingati orang yang paling benar, orang yang tidak pernah berbuat dosa, orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Siapa Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau hari ini senang, insya Allah kita semua yang hadir di akhirat nanti akan senang-senang bersama Nabi. Ya, jangan tinggalkan Nabi Bu. Nabi peringati hari kelahirannya setiap pekan, setiap minggu.
Kalau kita mah setiap tahun. Kata orang Bekasi, abongan tiap tahun kagak mau hadir juga Bu ya. Nabi setiap pekan, setiap hari Senin Nabi peringati. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu puasa setiap hari Senin?" Jawaban Nabi apa? "Zaka yaumun wulidtu fihi." Hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Maka aku peringati dengan apa? Puasa. Ibu kalau lagi ulang tahun peringatin apa Bu? Nyup lilin Bu ya. Dia yang lilin udah mati terus dihidupin, terus diapain Bu? Dimatiin lagi Bu. Itu orang bener tuh. Dia lilin mati, terus lilin diapain? Dihidupin, terus diapain lagi? Lah emang tahu lilin udah mati, panjang umurnya Bu ya. Nah. Masya Allah. Para ibu sekalian, hari ini saya kasih oleh-oleh buat ibu-ibu nih. Pengen gak Bu masuk surga? Pengen gak masuk surga? Pengen banget apa pengen aja? Kalau pengen banget masuk surga Bu, nih 4 yang harus dilakukan. Berapa Bu? Berapa? 4. Ingat pulang 4 Bu ya. Kata Nabi apa? Tadkhuli al jannata min ayyi abwabin syi'ti. Tuh kata Nabi itu. Kalau keempat ini kamu lakukan, silahkan kamu masuk surga dari pintu mana saja yang engkau mau. Wah, enak tuh Bu? Masuk surga pintu ini oke. Pintu ini terbuka. Pintu ini terbuka. Ini kira-kira semuanya muka-mukanya calon surga bukan? Insya. Kuncinya berapa Bu? 4. Yang pertama, kunci ibu gampang masuk surga dari pintu mana saja yang ibu mau, silahkan. Kata Nabi apa? Idza shallatal khamsaha. Idza shallat khamsaha. Kalau kamu sholat 5 waktunya beres. Masih punya utang sholat nggak? Wah, jauh masuk surga berarti ya. Ya. Kata Nabi, kalau pengen masuk surga dari pintu mana saja yang engkau mau, idza shallat khamsaha atau shallatil mar'atu khamsaha. Nih, perempuan yang 5 waktu. Perempuan gampang Bu. Masuk surga cuma 4 poin. Ya. Kalau ibu berdosa, tanggung jawab siapa? Tuh, suami yang kena. Ibu kagak dikasih uang belanja, yang dosa siapa? Enak jadi ibu-ibu ya. Kalau anak perempuan berbuat dosa, yang tanggung jawab siapa? Tuh, bapaknya lagi Bu. Lah ibu-ibu gampang masuk surga, cuma 4 kuncinya. Kata Nabi, yang pertama sholat 5 waktunya beres. Makanya kalau hari ini masih punya utang sholat yang 5 waktu, jauh apa dekat sama surga? Ngaku gedingan. Ya Bu ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngerasa banyak utang sholat, segera bayar. Nih Bu, kenal Ustazah Halimah Idrus. Kenal di mana? Ya Bu ya. Kata beliau apa Bu? 2 hal yang jangan pernah engkau tinggal. Yang pertama, jangan pernah engkau tinggalkan sholat. Kalau engkau berani tinggalkan sholat, berarti engkau telah berani tinggalkan Allah. Kalau Allah berani engkau tinggalkan, jangan pernah harap kamu akan diberi oleh Allah apa yang kamu minta.
Tuh Bu, jangan pernah sekali-kali tinggalin apa? Sholat. Karena yang menentukan kita Bu, mati dan hidup kita siapa Bu? Yang ngasih cuan buat kita siapa Bu? Yang ngasih rezeki buat kita siapa? Yang bikin kita sehat siapa? Yang bikin ibu datang ke sini siapa? Maka jangan pernah tinggalin Allah. Kalau Allah pernah kita tinggal, maka wajar kalau doa kita nggak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, tuh kuncinya satu, sholat. Bu, mau sholat apa mau? Nah, mumpung masih hidup, mumpung masih seger, kakinya masih bisa ruku, jangan pernah tinggalkan sholat. Ya, ini kadang-kadang sholat nunggu kalau gue udah tua-tuaan. Ya Bu ya, emang kalau tua enak Bu? Kaki udah sakit, itu udah bosan belonjor tuh, muter sini, muter sono Bu ya. Karena di kakinya udah ada asam urat, ada kolesterol, betul Bu? Tuh. Ini pesan dari guru kita, ibu sekalian. Saja Haji Alimah Idrus, jangan pernah tinggalkan sholat. Sekali kamu tinggalkan sholat, dosanya besar. Orang nanti kalau mati, Bu, kalau mati, yang ditanya pertama kali adalah sholat. Ya Bu ya, ibu nggak ditanya oleh malaikat nanti berapa kali pernah haji, enggak. Berapa kali pernah umroh, enggak. Berapa banyak sedekah, enggak. Tapi kata Nabi, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali ditanya di hadapan Allah adalah sholat. Maka kata beliau apa Bu? Bu, ini kata Ustazah Halimah Idrus, kalau sholatnya benar, Bu, sholatnya benar, maka orang itu semua amal yang lain ikut benar. Gampang Bu, nilai kita orang benar apa enggak, lihat di sholat. Kalau sholatnya benar, amal lain ikut benar. Kalau amal lainnya udah benar, maka hidupnya orang itu benar. Kagak pernah nyuri, kagak pernah bohong, kagak pernah zolimi, nggak pernah nyakiti orang, nggak pernah gedek sama orang. Karena sholatnya apa tuh? Benar. Kalau orang itu hidupnya benar, maka matinya pun akan benar. Kalau matinya benar, orang itu akan ketemu dengan orang yang paling benar, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di mana Bu menentukan kita benar apa enggak? Sholat. Bu, tadi pagi udah sholat duha belum? Oh, belum Bu ya. Jadi kata Allah begini Bu, kalau hambaku mengerjakan yang wajib Bu ya, 5 waktu deh yang wajib, maka Allah akan dekat dengan orang itu. Tetapi kalau Allah cinta sama orang itu Bu, kerjain yang sunnah. Yang sunnah akan mendatangkan cinta Allah kepada hambanya. Maka saya tanya tadi, udah salat duha berapa rakaat Bu? Mau pengen kaya enggak? Kaya duhanya 2 ya. Berapa Bu duha paling sedikit berapa? 2. Paling banyak 12. Ada yang di sini ngerjain 12 hari ini? Ya, 2 juga jarang, katanya 2 juga ya. Nih ibu sekalian ya, pulang dari sini ada oleh-olehnya. Kata Nabi, Bu dengerin. In shallaita duha rakaataini. Kalau kamu tiap hari duhanya 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin, kamu tidak dicatat orang lalai. Tuh, alhamdulillah ya. Lalai itu apa sih Bu? Lupa mulu bawaannya. Kalau pengen kagak lalai,
enggak pelupa, jangan tinggalin duha tiap hari berapa? 2. Naik 4, Bu. In sholaita arba'an. Kalau kamu tiap hari sholat duhanya 4 rakaat, kutibta minal muhsinin. Kamu dicatat orang baik. Tuh, ngukurnya gampang. Ini orang baik apa kagak? Lihat ada duhanya 2 apa 4. Kalau pengen dicatat oleh Allah orang baik, duhanya berapa? 4. Besok pulang dari sini minimal 4, Bu. Namanya ada buahnya maulid. Ya, bukan besek doang. Tapi ada oleh-oleh. Saya kalau nggak duha 4, berarti saya bukan orang baik. Ya. Naik berapa, Bu? 6. Ya. Kata Nabi apa? Kalau ada hambaku, umatku, sholat duhanya 6, kutibta minal qanitin. Orang ini Allah catat sebagai orang yang ahli taat kepada Allah. Tuh, Bu, 6. Naik berapa, Bu? 8. Kalau 8, Bu, kutibta minal faizin. Masya Allah, Bu. Orang yang duhanya tiap hari 8, Allah catat orang ini orang sukses, orang berhasil, orang yang beruntung. Jadi kalau pengen sukses, duhanya jangan berapa? Jangan 2, 8. Apalagi yang udah pada 50 ke sono dah. Ya. Udah pada kisut ya. Dengkul udah pada sakit. Kalau orang sono tuh saya liatin pada main TikTok, Bu, nenek-nenek udah pada ompong. Orang Cikarang gitu nggak? Kagak beda, Bu ya. Jadi kalau usia kita, Ibu sekalian, udah di atas 40, udah banyak yang ngadep ngulon. Karena besok kalau dia mati, siapa yang mau ganti sholatnya? Betul nggak, Bu? Yakin nggak? Besok kita ada umur. Nggak ada yang jamin, Ibu sekalian. Tempo hari saya ceramah, Bu, di CBL. Ini kenyataan, Bu, kenyataan. Jadi di musola ceramah, belum datang, ayam, Bu, pada kabur. Blok, masuk ke dalam musola ini, masuk. Dua terbang-terbangan. Kagak tahu nyupanya ayam itu, Bu, ngelihat yang datang Israel. Iya. Loh, blaplok sini, blaplok begitu ayam. Nggak kan bingung. Israelnya nemplok sama ustazanya. Nggak lama langsung aja mati di tempat, Bu. Tuh Israel kalau udah datang, Bu, tuh enak gak tuh mati lagi mulid, Bu? Enak gak, Bu? Coba nunjuk yang mau saya doain. Jadi Israel itu, Ibu sekalian, datang di mana saja, kapan saja, kita nggak tahu. Ternyata Israel datang menjemput ustazanya yang sedang mengisi maulid. Enak, alhamdulillah tuh, Bu ya. Lagi maulid dicabut nyawa kita. Kan orang mati husnul khotimah, Bu. Lagi sholat mati. Ibu berdoa begitu, ya Allah, cabut nyawa saya kalau lagi sholat. Biar kita mati husnul. Lagi ngaji mati. Lagi baca Quran mati. Lagi hadir ke majelis taklim mati. Enak gak tuh, Bu? Enak. Jangan lagi ngadu ayam mati. Main gaple apa? Lagi jadi jablay mati, Bu ya. Wah, nauzubillah, Bu. Nah, ini yang harus apa? Kita lakukan. Berapa tadi, Bu, duanya tuh? 8, 10, Bu. Kalau ada orang yang ngerjain duhanya 10, Bu, 10 rakaat, maka kata Nabi, orang itu tidak dicatat punya dosa hari itu. Masya Allah, Bu ya. Itu yang udah pada tua-tua dah tuh, punya gelar sejadah-jadah. Minimal duha 8 atau 10. Spektakuler, Bu. Terakhir berapa, Bu? 12. Kata Nabi apa? Banallahu baitan fil jannah.
Orang yang tiap hari sholat duhanya 12 rakaat, Allah bangunkan rumah di surga. Nanti kita pulang kampung, pulang ke akhirat udah punya rumah. Rumah siapa? Rumah kita yang bikin sendiri. Kapan bikinnya? Tiap hari 12 rakaat, 12 rakaat, 12 rakaat. Pulang enak, Bu, udah punya rumah. Enak atau Bu? Nah, ini oleh-oleh Maulid. Ya, kalau lagi repot banget 2. Senggang 4. Senggangan lagi 8, kalau perlu 12. Sekali-kali, Bu, seumur hidup pernah sholat duha 12 rakaat. Ya, biar kita dibangunin apa tuh? Rumah di surga. Pulang kita tenang dah. Anak mau doain kita kayak kita mati. Anak mau tahlilin kita kayak nggak apa-apa. Yang penting gua pulang udah punya rumah. Pengen, Bu? Ya, bismillah ya. Pulang maulid nih, pulang maulid ada oleh-olehnya. Sholat jangan pernah ditinggal. Terutama yang 5 waktu. Kalau masih punya utang, gantiin, Bu, gantiin. Bayar. Kalau kita mati, ada nggak yang bayarin? Nggak ada. Ya. Maka sholat ini pintu utama, ibu-ibu terutama, untuk bisa masuk surga dari pintu mana saja. Ya, Bu ya. Bu, tambah lagi nih, Bu. Tambah lagi sholat sunat rawatib, ba'diyah, qobliyah, 12 rakaat juga setiap hari. Ini pulang-pulang banyak juga PR-nya, Bu ya. Sholat mulu katanya ya. Nah, pengen masuk surga. 12 rakaat sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah, 12 rakaat. Ada yang bisa nyebutin, Bu, 12 rakaat mana aja? Ntar saya kasih hadiah. Ayo, siapa yang mau? Mana mikrofonnya? Panitia. 12 rakaat sholat sunat rawatib, Bu. Sholat rawatib 12 rakaat. Itu mana-mana aja. Ayo, sama yang menyebut saya kasih hadiah. Tunjuk. Oke, mikrofonnya ada. Mikrofonnya ada. Panitia, halo. Panitia mana nih ya? Kita doang nih, coba. Mana, Bu? Mikrofon, mik maksudnya ya. Ini. Oke. Coba. Ibu yang paling ujung. Bu, saya mau kasih hadiah. Nanti kalau hadiah umrohnya dari Ibu Hajah Halimah ya. Kalau saya mah yang kecil-kecil aja. Mana? Siapa tuh yang mau? Sebutin namanya, Bu. Nih belakang tuh. 12 rakaat rawatib ba'diyah qobliyah kalau dilakukan, Bu, pahalanya sama dengan duha. Allah bangunkan apa? Rumah di surga. Nanti nggak ada kalau oke, Bu, siap, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Majlis Taklim Al-Inayah. Masya Allah. Nama saya Munirah. Masya Allah. Sholat ba'diyah qobliyah Ya. rawatib ya. Ya. Subuh, sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Sesudah duhur asar duhur sama 2 rakaat. Pelan-pelan Bu. Sebelum duhur 2 rakaat. Sebelum duhur 4. Sesudah duhur 4. Sebelum asar 2 rakaat. Sesudah No. Belakang. sebelum maghrib. Belakang yang hitam. Belakang yang hitam. No, belakang yang hitam. Kasih mic-nya, Bu. Nah, dulu belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silakan, Bu. Langsung ya, Pak. Langsung, Bu. 4 rakaat qobliyah zuhur. 2 rakaat Dua- ba'diyah zuhur. Oke. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Oke. Ba'diyah isya 2 rakaat. Oke. Qobliyah subuh 2 rakaat. Masya Allah. Sini, Bu. Nah. Ibu mau saya kasih duit apa mau buku? Nah. Saya udah siapin, Bu, nih. Ini buku saya. Doain mohon bisa. Masih ada untuk pertanyaan? Tenang, Ibu Hajah Halimah udah siapin tadi amplopnya. Mana Bu Haji ya? Siap, Bu. Iya, Bu, tenang. Keluarin salah Ibu, Bu, merah-merah. Ya, ini kan Masjid Taklim Al-Hidayah. Selamat, Bu ya. Mudah-mudahan beruntung. Ya. Siap-siap, Bu. Bu Hajah Halimah masih ada duitnya kan? Nah, ada. Tenang.
Ibu ntar saya kasih kuis aja. Ya. Tuh, pinter Ibu. Dari majelis taklim mana, Bu? Luar biasa. Ya. Jadi kalau Ibu pengen punya kafling rumah di surga, kerjakan qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, qobliyah subuh 2. 12. Kata Nabi apa? Bunyalahu baitun fil jannah. Orang yang melakukan rawatib 12 rakaat dibangunkan rumah di surga. Tiap hari Ibu punya 2 rumah. Masya Allah, luar biasa. Tuh Haja 5 masih ada duitnya? Ada, tenang. Saya kasih kuis. Saya bawa buku 2. Emang sengaja saya bawa 2, buat 2 yang saya kasih kuis, nanti sisanya pakai duit saja. Ya. Baik Ibu sekalian, tuh atu sholat. Kalau pengen masuk surga gampang. Tuh sholatnya udah 2 tuh yang sunnah. Sholat sunat duha sama sholat sunat apa? Rawatib. Apalagi Bu? Tasbih. Ya, tasbih. Apa yang dibaca ketika kita sholat sunat tasbih? Berapa rakaat sholat sunat tasbih, Bu? 4, 2. Bacanya apa? Subhanallah. Wala wallahu akbar wala haula. Satu kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Bu Haji, 100.000 Bu Haji, siap 100.000. Pertanyaannya Bu, itu kan tasbih tuh Bu ya? Ada Bu, ada? Ada ya, tenang beres. Pertanyaannya Ibu sekalian, sholat sunat tasbih yang dibaca tuh tasbih barusan, 1 rakaat berapa kali tasbih? Ya ungu, mana di mikrofonnya? Nah, yang mana yang ditanya? Yang ditanya, ayo Mak, berapa Mak? 75. Bu Haji, 100.000 Bu Haji. Tuh, sini Mak, sini. Maju, lumayan dapat rezeki. Ntar habis ini dari Ibu Haji Abso, tenang beres ya. Ya, tuh. 1 rakaat 75 kali tasbih. Bu, sebentar. Nanggepin baik. Alamat itu demen banget ya. Coba, di mana-mana tuh tasbihnya dibaca. Berapa? Sebelum Al-Fatihah 15. Sebelum ruku 10. Sesudah Fatihah. Sesudah surat. Iya, sesudah surat. Terus ruku. Terus berapa? 10. Terus iya, terus 10. Terus ya udah beres. 100.000. Ya, durasi. Bu selamat ya. Ntar mecah-mecah Bu berdua. 150 Bu. Oke, Masya Allah. Bu Haji insya Allah berkah. Pulang dari sini amalin sholat sunat tasbih 2 rakaat. Kalau siang 4 rakaat sekaligus. Kalau malam 2. Jumlahnya 300 tasbih. Ya. Kenapa Ibu sekalian? Karena sholat sunat tasbih akan meringankan ketika kita ditimbang. Nanti di akhirat kita ditimbang. Ya. Ditimbang amal baik kita, ditimbang amal buruk kita. Ketika kita ditimbang ternyata berat dosanya. Dosanya banyak. Kata Nabi, coba lihat catatan hariannya, sering gak bertasbih,
Sering gak salat sunat tasbih? Bawa tuh tasbih, templokin, taruh di timbangan, langsung berat kebaikannya. Alhamdulillah. Pulang maulid jangan ampe nggak dikerjain. Sekali-kali dalam seumur hidup pernah salat sunat tasbih. Ibu sekalian, salat sunat tasbih ini oleh-oleh Nabi untuk pamannya Abbas. Kata Nabi, wahai pamanku Abbas, mau enggak aku berikan satu amalan yang kalau engkau lakukan itu akan menghapus 10 dosa kamu. Dengan salat sunat tasbih 10 dosa kita diapain? Dihapus. Dosa besar, dosa kecil, dosa jauh, dosa dekat, dosa ngumpet-ngumpet bu ya. Wah, dosa lama, dosa baru, 10 dosa dihapus dengan melakukan sholat sunat apa? Tasbih. Siap-siap bu. Ustazah Bu Hafsah udah siap-siap tuh ya? Udah siap-siap, 100.000 bu. Tenang, beres bu. Itu yang pertama, kata Ustazah Halimah, jangan pernah tinggalin apa? Sholat. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholawat. Iya bu ya. Kenapa ibu sekalian? Nabi yang akan membantu kita, Nabi yang akan menolong kita ketika kita susah, ketika kita lagi kesakitan, ketika kita menderita, pengen bantuan. Di hari kiamat Rasulullah datang menolong kita. Tapi untuk orang yang sering bersolawat. Bu, Nabi dan Rasul ada berapa sih? Yang ragu-ragu bu. Nabi dan Rasul ada berapa? 25. Nabi pertama siapa? Nabi kedua? Nabi ketiga? Nabi ke-10? Diem. Nabi ke-25 bu? Ilokan ya. Yang hari ini kita lagi peringati. Dari 25 ibu sekalian, Allah saring menjadi 5. Disebut dengan ulul azmi. Mau tahu siapa yang 5 itu? Belum saya tunjuk. Ya. Siapa yang ulul azmi itu? 5 orang. Bu, kayaknya yang belakang dono. Ada yang tahu? Nah ini nih yang depan dah. Yang depan itu tadi udah nunjuk duluan. Ibu. Nah, iya. Iya ada sebut. No. Nah, oke, depan. No. Nah, ini depan. Ini depan. Ini depan kasih mic-nya. Ya. Yang 5 Nabi apa itu ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Masya Allah. Ulul azmi bu. Mau duit apa mau buku? Mas, Ibu Hafsah mau ngasih? Tuh udah siap, tenang. Berarti buku saya masih utuh nih. Silakan bu, terima bu. Nah ibu sekalian, kasih bu. Nah langsung ya, bu. Nabi yang 5 ini punya keistimewaan. Nabi Nuh orang yang sangat penyabar. Sifatnya Nabi Nuh ada di Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim itu bu, salah satu kemuliaannya apa? Beliau kalau tiap hari tidak pernah makan kalau kagak ama tamu. Kita begitu nggak bu? Ada tamu 3 hari lama banget pulang nanti tamu ya, begitu bu ya. Jadi Nabi Ibrahim bu, saking mulianya setiap kali makan cari tamu, temenin saya makan. Kemuliaan itu bu ada dalam diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling komplit bu. Nabi Isa masih bayi, baru lahir, Allah kasih mukjizat bisa berbicara. Kemampuan itu ada dalam diri Nabi Muhammad. Siapa lagi bu? Nabi Musa. Ya. Sampai dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Tongkatnya bisa membelah lautan merah. Kemudian Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Nabi Muhammad
itu lebih komplit Bu daripada 5 nabi ini. Maka wajar kalau hari ini Nabi Muhammad kita peringati. Anta syamsun, anta badrun, anta fauqa nuri. Maka sudah seharusnya Ibu, supaya kita dikenali Nabi. Kira-kira Nabi kenal kita nggak Bu? Tuh, nggak tahu banget udah ya. Nabi belum tentu Bu kenal sama kita. Kita pengen banget Bu dikenali Nabi, datang ke rumah Nabi, berziarah ke makam Nabi. Cuannya mahal, kecuali di umroh indah. Ya Bu ya, rasanya pengen banget kita datang ke rumah Nabi, tapi kita pengen dikenali Nabi, banyak bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli kamilatau taman. Hai, semangat. Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lam wa nafasin bi'adadi kulli Bu, punya enggak kesulitan? Sulit nyari duit Bu ya, tiap hari. Sulit dalam berumah tangga, sulit cari pekerjaan, sulit biayai anak sekolah. Banyak kesulitan kita Bu. Saya dijazahkan Bu, pengen keluar dari kesulitan-kesulitan hidup kita, baca sholawat nariyah 11 kali setiap habis sholat 5 waktu. Ya, ini kan kalau habis sholat kayak cabung cebok. Allahumma lantas, bukannya Allahumma antas salam. Jadi kalau pengen keluar dari kesulitan-kesulitan hidup kita, ibu sekalian, wiridnya jangan tinggal sholawat nariyah 11 kali setiap habis sholat 5 waktu. Gampang Pak Muda Bu? Gampang Pak Muda Bu? Gampang Pak Muda dede juga Bu ya? Gampang ibu sekalian, cuma berat jalaninya. Ya, pengen katanya keluar dari kesulitan, tapi sama Nabi apa? Jauh. Paling tidak ibu sekalian, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Tsani, 2 Rabi kita ketemu Bu. Setiap hari minimal 100 sholawat buat Nabi. Buat Nabi. Maka guru saya bahkan begini Bu, guru saya Abu Yaqi Haji Nur Anwar, kalau Nabi pengen kenal sama kamu, 1, kata beliau apa? Kalau lagi umroh, niatin badal umroh buat Nabi. Nah Bu Haji tuh, nanti kalau lagi umroh, niatin badal umroh buat Nabi. Kenapa ibu sekalian? Kita butuh Nabi, biar Nabi kenal sama kita. Bukan Nabi diumrohin dosanya biar dihapus. Nabi mah udah nggak punya dosa. Itu yang satu. Yang kedua, kalau perlu nih, memang berat nih Bu, badalin haji buat Nabi. Kata ibu, boro-boro buat Nabi, gue juga belum haji Bu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa ibu sekalian. Bismillah, sekali berangkat, kedua berangkat haji, niatin saya mau badal haji buat Nabi. Biar Nabi kenal sama kita. Buat apa Bu punya uang banyak Bu ya, kalau ternyata tidak mengenalkan kita dengan Nabi. Kalau besok hajian ya,
Ibu Hajah Halimah mau haji. Nih, saya niatin badal haji buat Nabi. Ya. Nanti ketika pulang, Bu, meninggal dunia, Nabi udah jemput. Oh, ini umat saya yang pernah badalin saya haji. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Sekali-kali ada rezeki sehat, kita badalin umroh atau badalin haji buat siapa? Buat Nabi, biar Nabi kenal sama kita. Kan kalau umroh, Bu, ya, saya biasanya kalau umroh itu 4 kali, Bu, 4 kali umroh. 1 dari Tan'im, kedua dari Ji'rona, ketiga dari Hudaybiyah, keempat dari Qarnul Manazil. Ini 4 kali umroh saya, Bu. Saya bilang sama jamaah, 1 buat diri sendiri, kedua buat orang tua, nyama baba, yang ketiga, yang 4 boleh buat Nabi. Ya, Bu, ya, biar Nabi kenal sama kita. Gitu, Bu. Mohon doanya, Bu. Insya Allah saya akan berangkat dan istri itu tanggal 10 November sampai 20 November 11 hari. Itu seatnya masih kurang, Bu Haji, 10 lagi. Ya, masih ada 10 lagi yang kosong. Berangkat tanggal 10 sampai tanggal 20. Apa perlu kita kocok nih atuh nih buat hadiah umroh ya? Ya, jadi mohon doanya tanggal 10 November sampai 20 saya berangkat, masih kurang 10 seat lagi. Hotelnya bintang 5, biasa tuh yang di Zam-Zam, Bu, ya. Doain, Bu, ya, mudah-mudahan lancar semua. Ini udah jam berapa nih, Bu? Cukup. Masih 1, baru 1 kan 4 tadi kunci surga. Kayaknya 3 lagi tuh tahun depan deh ya. Panjang. Ibu tahu. Tuh, yang 1, Bu, ya. Jadi kunci masuk surga 1 apa? Sholat. Yang kedua, ini baru 2, Bu. Udah jam berapa ini ya? Udah jam setengah 8. Ya. Ibu-ibu udah makan belum? Pantas seger mukanya ya. Yang kedua, orang bisa gampang masuk surga dari pintu mana saja yang ia mau. Shamat syahroha, puasa Ramadannya sempurna. Ini udah dekat Ramadan lagi, kira-kira utang yang kemarin masih ada nggak? Bu, ya. Jadi puasa Ramadan yang sempurna itulah yang Allah bukain masuk surga. Kenapa nih, Bu? Hadis ini untuk perempuan, Bu. Nabi saking mengagungkan perempuan, Bu, sehingga Nabi kasih 4 kunci gampang masuk surga. Perempuan mah sholatnya beres, sholatnya tuntas, puasanya beres, puasanya tuntas, nggak punya utang, pulang mati, pintu surga terbuka lebar. Ya, dan nggak ada tanggung jawab lagi. Ibu-ibu kan kalau udah kawin, udah nikah, tanggung jawabnya siapa, Bu? Suami. Ampe ibu istri mati duluan nih. Kata Nabi, suami itu harus ridho. Karena kalau nggak ridho, istri nggak bakal masuk surga. Ya. Kayak Marisa sama Kang Fauzi. Ya, Bu, ya. Agak pakai sakit lagi, Bu. Habis ngajar dari Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Habis ngasih tausiah begini, umur kita nggak ada yang tahu, ya. Bisa jadi hari ini kita terakhir ketemu, bisa jadi hari ini kita berpisah, belum nggak ketemu lagi, bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Betul nggak, Bu? Tapi kita nggak ada yang tahu. Makanya mumpung masih sehat, Bu, ya, punya utang puasa Ramadan, suruh apa itu? Bayar buru-buru. Kalau kita mati, anak kira-kira bayarin utang puasa kita nggak? Boro-boro, Bu, ya. Dia juga punya utang juga, Bu, ya. Ini khusus perempuan, karena perempuan udah pasti kalau tiap Ramadan punya utang. Udah pasti tuh. Makanya Aisyah pernah rada-rada sedikit sensi, Bu, baper sama Rasulullah. Kata Rasulullah, perempuan itu diciptakan oleh Allah pasti kurang. Aisyah kurang terima. Kata Rasul, coba lihat, pernahkah kamu sempurna sholat 5 waktu dalam 1 bulan? Enggak. Pernahkah kamu puasa Ramadan sempurna dalam 1 bulan? Enggak. Paling kalau sempurna, Bu, udah pada mana pos. Ya, udah kagak main lagi. Udah seret. Udah kisut, Bu, ya. Biar udah sempurna dah. Tapi belum tentu
tentu ibu sekalian umur kita sampai menopause, belum tentu. Ini udah menopause masih utang juga puasa. Ya Allah, gara-gara apa? Dagang apa tuh, manisan sama kolak-kolak ya menjelang puasa. Akhirnya dicobain dah. Kalau gua cobain katanya orang beli kemanisan kurang manis. Gara-gara jualan kolak di bulan Ramadan, puasanya diapain? Dibatalkan. Nauzubillah ibu sekalian. Jadi kalau udah pada menopause udah jangan sampai ada yang batal. Makanya ibu sekalian nih, Bu. Kata saja Halimah Idrus lagi, Bu. Ibu kan puasa Senin Kamis rajin ya? Rajin nggak, Bu? Puasa Senin Kamis apa? Rajin, insya Allah, Bu ya. Kata beliau apa? Ketika ibu puasa hari Senin, niatin puasanya jangan puasa Senin. Puasanya puasa qadha. Tiap Senin qadha Ramadan, tiap Kamis qadha Ramadan, ketemu dengan Muharram qadha Ramadan, ketemu dengan Rajab qadha Ramadan, ketemu dengan Sya'ban qadha Ramadan. Kalau niatnya qadha Ramadan dilaksanakan di hari Senin, dapat pahala qadha, dapat pahala Senin. Gitu, Bu. Jadi utangnya apa tuh? Lunas. Kira-kira ada nggak yang tahu berapa utang puasa ibu? Nggak ada. Karena orang tiap tahun utang nggak dibayar, saking numpuknya, Bu ya. Makanya ketika ketemu Senin niatin qadha Ramadan, ketemu Kamis niatin qadha Ramadan, ketika ketemu hari Tarwiyah, kan kita kalau tanggal 1 Zulhijjah, Bu ya, sampai tanggal 9 Zulhijjah, kan 9 hari kita puasa. Betul nggak, Bu? Ya, di sini ada yang puasa Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal apa? 9. Ada. Kadang-kadang tanggal 8 kagak, 9 kagak. Kata dia, lah ini mah katanya puasanya orang yang udah haji. Gitu, Bu ya. Bukan, ibu sekalian. Justru orang yang sedang haji nggak boleh puasa Arafah. Justru ini puasa buat orang-orang yang tidak sedang berhaji. Begitu. Jadi kalau tanggal 1 Zulhijjah puasa, niatin qadha Ramadan. 9 hari kita puasa, berarti 9 hari utang puasa kita terbayarkan. Gampang gak tuh? Iya, tinggal ngerjain doang dah. Ya, Bu ya. Emang berat, Bu, berat. Itu baru bayar utang. Apalagi kalau ngikutin sunnah-sunnah Nabi yang lain. Nih, Bu nih, sunnah Nabi ini ringan, ringan, Bu. Tapi berat. Berat banget. Apa, Bu? Senyum. Bisa, Bu, senyum? Coba senyum. Masya Allah ya. Kalau deketin kayak Syahrini semua tuh ya. Senyum itu ibu sekalian gampang. Tapi coba ibu senyum sama ibu, orang ibu gedeg. Wah, boro-boro senyum, melengos. Ya, Bu ya. Berat. Berat itu, Bu. Makanya kata Nabi, senyum itu kepada saudara kamu sedekah. Terutama kepada orang yang kita tahu nih orang itu benci sama kita. Gedeg baik bawaannya tuh ya. Kira-kira senyum nggak? Salaman aja begini, lu dateng ya. Gitu, Bu. Atar be, Bu ya. Maka ketika kita bisa memperlakukan orang yang kita benci atau orang yang benci sama kita, kemudian kita perlakukan dengan baik, itulah yang disebut dengan akhlakun azimah. Akhlak yang paling agung. Sama seperti Nabi. Ya, Nabi itu, Bu, hatinya nih, Bu, hatinya Nabi nggak pernah gedeg sama orang. Kalau kita masih gedeg be sama orang, berarti hati kita masih kotor. Ada di sini masih gedeg be sama orang. Ya. Pulang maulid, buang, Bu, buang. Jauh-jauh buang. Jangan sampai begini, Bu. Pokoknya sampai mati, gua bawa mati, gua gedeg sama dia, jangan. Ya, Bu ya. Kalau ada umat Nabi Muhammad yang hari ini hatinya masih gedeg sama orang, masih dengki sama orang, masih benci sama orang, masih sering menghasut orang, masih sering nyakiti orang, hatinya tidak bersih, kotor, Bu ya.
Nih, saya kasih doa, Bu. Pulang catatnya, udah terakhir dah. Saya kasih doa, Bu, ya. Biar hati kita bercahaya. Bu, nanti di setel ulang di YouTube. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Jadi orang kalau hatinya bercahaya, sama siapa aja akur, nggak ada yang gedek. Minta sama Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan hati saya Allah cahaya. Wa fi sam'i nura. Jadikan telinga saya cahaya. Jadi kalau dengar apa-apa, Bu, nggak pernah langsung apa? Nggak panas. Nih, kasih cahaya. Wa fi basari. Ya Allah, jadikan mata saya cahaya. Jadi kalau melihat orang seneng aja, kagak gedek baik, karena matanya bercahaya. Wa fi yamini nura. Jadikan tangan sebelah kanan saya cahaya. Jadi kalau mau nyomot, mau ngambil yang baik-baik, ya Bu ya. Wa fi shimali nura. Jadikan tangan kiri saya ya Allah cahaya. Wa fi amami. Di depan saya ini Bu, semuanya cahaya. Nggak ada orang depan kita gedek. Kadang kita gedek di belakang sama depan. Depan gedek, belakang gedek Bu ya. Kita minta sama Allah, wa fi amami nura. Ya Allah, di depan saya ini cahaya. Wa fi warai. Ya Allah, jadikan di belakang saya cahaya. Wa fi fauqi. Dari atas juga cahaya. Wa fi tahti. Dari bawah juga cahaya. Waj'alni nura. Jadikan saya ya Allah cahaya. Wazidni nura. Tambahkan saya cahaya. Banyak tuh Bu, banyak. Gampang cari di Google. Ya, kalau kagak nanti diulang di YouTube-nya. Ibu buka HP, cari YouTube, klik nama saya, Nur Anwar Amin. Nah, kelihatan semua. Nah, semuanya masuk ke YouTube tuh. Iya. Sekarang masih YouTube Bu, kelihatan semua si Anu datang. Tahun depan ini ada yang berkurang. Ada yang pulang kampung duluan. Iya, pasti Bu itu. Tahun lalu si Anu ikut hadir maulid, tahun ini udah nggak ada. Betul ya? Tahun yang akan datang belum tentu kita ketemu lagi di acara maulid yang seperti ini. Nah, itu doa dari Nabi supaya hati kita apa tuh Bu? Percaya. Ya. Nah, mudah-mudahan Ibu sekalian ya, ada manfaatnya duduk di sini. Mari sama-sama kita tutup majelis kita ini dengan kita bersolat bersama. Sekali lagi bersolat ya. Ya, sholawat bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad zalimin min baini min salimin alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad zalimin bizzalimin min baini min salimin alihi wa sahbihi ajma'in. Bu sekalian, saya mohon baca Fatihah Bu ya. Keberangkatan saya beserta jamaah tanggal 10 November, Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, dan Allah sempurnakan tadi kekurangannya 10 sit lagi Bu ya. Dan niatin di hati ibu-ibu semua, ya Allah, dengan karamah mukjizat suratul Fatihah, undang saya untuk jadi tamu. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah juga ibu sekalian, saya dan istri dan satu putra saya akan berangkat juga haji reguler 2025. Jadi buat ibu-ibu yang sudah punya porsi,
pengen ikut haji bareng sama saya, ya 2025 tahun depan. Ya silakan untuk bisa gabung. Ya kalau pengen kepo-kepo, lihat aja di YouTube saya atau di YouTube KBIHU WAC namanya, KBIHU WAC. Atau lihat di TikTok saya, di TikTok KBH juga ada. Yang pengen gabung haji 2025, atau ibu mau pengen cicil daftar hajinya, boleh saya bantu. Daftar sekarang, berangkatnya 30 tahun yang akan datang. Ya. Nggak apa-apa dicicil. 1 bulannya 700.000. Halus nggak? Halus nggak 700.000? Halus. Bayaran mahalan motor apa mahalan haji? 1 bulan 700.000, syaratnya KTP sama kakak. Nanti ibu nyicilnya setiap bulan tidak perlu ke kantor saya. Cukup di Alfa, di Indomaret depan rumah ibu. Langsung bayar di situ setiap bulan. Udah lunas kemana? Kapan tahu, belum juga berangkat. Ya, makanya Bismillah dikit-dikit dicicil. Ya, nanti kontak saya atau kontak nomor istri saya. Nomor saya ada di mertua saya, ada juga di istri saya, ada di Ibu Haji Hafsah, ada. Silakan Bu ya. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu sekalian. Mohon maaf, terima kasih semua pengurus. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tahun depan kita bertemu lagi. Ya, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.